Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup perjuangan. AASB, hancurkan tirani, lawan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka permohonan atau gugatan yang diajukan oleh rekan-rekan buruh diterima berdasarkan hasil musyawarah para hakim konstitusi. Untuk itu, maka pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini Presiden Joko Widodo harus patuh menjalankan putusan ini. Jangan lagi membangkang sebagaimana putusan yang sebelumnya yang telah kami putuskan. Itu adalah cita-cita harapan. Bukan lagi. Itu adalah cita-cita harapan yang harusnya bukan masalah ideal atau tidak, tetapi harusnya diputuskan sebagaimana cita-cita dan harapan kita tadinya. Mengapa? Karena setiap putusan didasarkan atas sumpah atau yang kita kenal dengan sebutan irah-irah, bahwa demi keadilan itu bukan hanya sebuah gramatikal saja, bukan hanya sebuah slogan saja, tetapi benar-benar mewujudkan nilai-nilai objektivitas keadilan atas putusan yang diputuskan. Ini hakim siapa ini? Saya sampai lupa ini. Soehartoyo. Oh, lupa lah. Saking banyaknya hakim konstitusi yang selalu bergonta-ganti, ya. Dulu saya masih ingat Hakim Iswanto, tetapi Soehartoyo. Aswanto, oke. Ya, jadi kembali kepada tujuan aksi hari ini yang khususnya dirangkaikan dalam hal konferensi pers AASB atas aksi yang akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 2, 3, dan 4 di kawasan Merdeka, Sudirman, dan Tamrin. Semoga seluruh rakyat Indonesia, tadi sudah disinggung dan berkali-kali di dalam setiap aksi, bahwa aksi ini kalau ditanya, kita pun juga bosan untuk aksi. Tetapi kalau kami tidak aksi, maka siapa yang akan aksi? Kalau kami tidak aksi, maka siapa yang tetap berjuang menyuarakan ketidakadilan yang secara nyata-nyata dipampang di depan mata kita di seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh rezim. Di saat mereka mengambil satu kebijakan, lalu kebijakan itu menafikan kepentingan, menafikan kesejahteraan rakyatnya, maka segala tindakan yang berdasarkan daripada keputusan itu adalah sebuah tindakan yang bisa dan sangat pantas diyakini bahwa itu adalah tindakan dari seorang bajingan. Jadi tidak salah kalau kalimat bajingan tolol itu saat ini menggaung menggema untuk dipersepsikan kepada apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang sedang direncanakan oleh pemerintah saat ini. MK sebagaimana topik bahwa aksi ini adalah untuk mengawal putusan MK agar sesuai dengan irah-irahnya,
agar sesuai dengan konteks, tidak saja secara tekstual. Aksi tanggal 2, 3, dan 4 merupakan manifestasi daripada apa yang selama ini kita perjuangkan dalam hal memprotes dengan cara menslogankan untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Bahwa adapun dampaknya selama ini telah dirasakan tidak saja pada lapisan buruh pekerja yang mayoritas di Indonesia ini, tetapi juga atas elemen-elemen bangsa lainnya yang selama ini bisa jadi terwakilkan oleh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ASB. Jadi rekan-rekan, tadi setelah disinggung oleh beberapa pembicara, utamanya Pak D. Joko, ya, yang menyatakan bahwa bagaimana jikalau negara atau bangsa tanpa negara, atau sebaliknya. Saat ini, dan kita tidak ingin hingga itu terrealisasi, yakni jangan sampai bangsa Indonesia tetap ada, tetapi negara Republik Indonesia hanya sebuah kalimat di atas kertas. Ketika negara diurus dengan segala kebijakan-kebijakan yang secara eksplisit melaksanakan ketimpangan-ketimpangan, kezaliman-kezaliman, ketidakmasuk-akalan yang sehat, maka negara Indonesia sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah berbagai suku bersepakat untuk menjadi satu bangsa. Lalu, jika negara Indonesia sudah tidak ada, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa? Bukan berarti kita berdiri sendiri, tetapi kita harus merebut negara ini dari cengkraman orang-orang seperti tadi. Orang-orang yang membelenggu, orang-orang yang membangkangi konstitusi secara jelas. Namun kita hanya segelintir saja yang merasa itu terjadi. Kalaupun ada yang merasa tapi tidak tergerak untuk turun bersama-sama. Dengan aksi tanggal 2, tanggal 3, 4 Oktober, yakni hari Senin, Selasa, Rabu, Oktober, minggu depan, kami menyuruhkan kepada seluruh elemen anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bersama-sama menyuarakan, mengawal kepentingan rakyat Indonesia yang saat ini sedang dijajah, baik secara tekstual maupun secara kontekstual oleh rezim yang ada saat ini. Kita berharap Mahkamah Konstitusi sebagai garda terakhir rakyat Indonesia dalam meminta, dalam perlindungan keadilan bagi rakyat, tetap kokoh sebagaimana sumpah jabatan mereka. Kalaupun tidak, maka aksi lapangan, aksi ekstra parlemen yang secara sah diyakini sebagai hak konstitusional harus diadakan hingga kepentingan rakyat Indonesia tercapai. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang bisa jadi lalu lalang di depan kami, mohon agar membersamai gerakan pada tanggal 2, 3, dan 4 minggu depan
di kawasan Merdeka, Sudirman Tamrin untuk Jakarta maupun di daerah-daerah lain di tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang strategis. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, ASB, hancurkan tirani, lawan. Terima kasih perwakilan dari PPMI, Bung Andi Corawali.